Gimana ya biar pembicaraan di HP nggak bocor dan dihack orang? Enterprise Secure Messaging. Chat, video call, voice, dan pembicaraan grup terjamin kerahasiaannya dengan sistem Enterprise Grade 2-layer security. Komandan, masuk. Lapor. Tolong diulangi, kurang jelas suaranya. Arus lalu lintas di pelancar pakai digital? Apa mungkin? Dengan Touch to Talk, walkie-talkie berbasis aplikasi untuk komunikasi antar tim lapangan tanpa batasan jarak. Baik Pak, segera ke sana Pak. Bisa nggak ya dapetin notifikasi data geologi langsung di HP? IoT Smart Monitoring Sensors. Data BMKG dari banjir, gempa, gunung berapi bisa diakses mobile. Jadi bisa ditangani cepat dan tepat. Saatnya melesat dengan digital bersama Telkomsel My Business. Daripada handphone kamu hanya diam tergeletak, kamu sudah coba belum menelpon teman lama dan menanyakan kabarnya? Halo Jaya. Bisa. Lagi pusing soal toko. Pernah nggak bantu posting dagangan baru teman kamu? Pernah coba belanja untuk mereka yang penting buat kamu? Semoga Hari Merdeka di tahun yang sulit ini bukan hanya jadi slogan semata, tapi jadi titik pengingat untuk saling membantu apa yang kita bisa untuk sesama. Kami akan selalu ada bersama kamu dan handphonemu. Sedikit di sini, sedikit di sana, sebagai satu bangsa, satu Indonesia. Pagi, masker. Profesional muda BUMN bisa apa? Aku siap untuk berinovasi. Aku bisa melawan arus untuk kebaikan bangsa. Aku bisa membuat perubahan. Aku bisa bekerja dengan jujur dan independen. Aku bisa memajukan bangsa dengan kreativitas. Kini saatnya profesional muda BUMN dan Indonesia mempunyai wadah untuk mengasah dan bertukar pikiran agar lebih kreatif, inovatif, dan solutif. Saksikan Indonesia Muda Club
diskusi cerdas dengan para profesional muda BUMN untuk Indonesia yang lebih baik. Teman-teman, karyawan di BUMN itu ada sekitar 1 juta orang lebih, ya. Dan tidak kurang ada 60% adalah teman-teman dari kaum milenial. Mereka adalah profesional muda untuk mencari sekian ratus ribu orang, di antara sekian ratus ribu orang ini, mencari mana yang berprestasi, mencari orang yang keren gitu ya, atau mencari orang yang punya dedikasi tinggi cukup sulit pastinya, apalagi dari ratusan ribu orang. Tapi kita hari ini mencoba mengilik dan mencari kawan-kawan kita milenial, profesional muda yang keren-keren tadi itu, dan kita akan coba apa sih yang mereka kerjakan, apa karya mereka di BUMN sekarang ini. Dan saat ini saya ditemani oleh 4 narasumber. Yang pertama ada Antonius Alexander Tigor. Antonius ini dia ada dari Master of Law di Queen Mary University di London. Kemudian juga Professional Certificate from Stanford University. Kemudian co-founder Nusantara Innovation Forum. Dan dia sekarang juga di In-House Lawyer of the Year in the Asian Legal dari Thomson Reuters. Nah, kemudian juga ada lagi yang lain, teman saya teman juga, dan hadir di studio ada Amanda Julia Isa. Bang. Amanda ini adalah Wakil Bendara Umum Ikatan Alumni Program Habibie. Dia adalah juara pertama humanitarian project contest Institute of Electrical and Electronics Engineers. Dia kerja di Telkom Indonesia. Kemudian, nah ini lagi nih, ada yang ketiga, Geta Adinda Kusumaningtyas. Sorry Bang. Geta kerja di Jasa Marga. Betul. Dialah CEO di Walmart Indonesia dan kuliahnya cukup sukses dengan predikat summa cum laude dari Master of Science Columbia University. Waduh. Keren banget. Dan terakhir ada di online juga ada Yoga Pratama. Yoga adalah Indonesian Youth Ambassador, kemudian presentator Indonesian Renewable Energy Outlook di forum di Forum Paris. Oke. Tadi inilah sekelumit dari profil kawan-kawan kita. Nah, ini saya mau nanya langsung sama Geta. Geta, ini Anda dikuliahkan oleh perusahaan atau memang kuliah sendiri? LPDP, Bang. Oh, LPDP? Iya. Oh, dari LPDP? Iya, betul. Di S1-nya di mana? S1 saya di Telkom University, dulu namanya masih Institute Management Telkom. Oke, jadi dulu awalnya Telkom ya, kemudian masuk ke masuk ke Columbia. Iya, saya kerja dulu, saya sempat kerja di American Multinational Company, terus saya baru pindah ke Jasa Marga, terus saya cuti belajar. Oke. Baru kamu kok ke Jasa Marga? Jadi saya memang ambil jurusan yang relasinya kuat sama core bisnis Jasa Marga gitu. Oh gitu. Jadi di jurusan apa di sana? Construction Administration. Kalau di Indonesia familiarnya Project Management atau Construction Management. Oke, jadi larinya ke sana ya. Makanya kamu ke Jasa Marga. Bukan ke perusahaan konstruksi lain. Enggak. Jadi saya memang mau balik ke Jasa Marga. Oh gitu ya. Oke. Nah, itu pernah tinggal di luar sebelumnya? Belum. Tapi memang hanya sekolah aja gitu ya? Sekolah aja. Dulu tuh nggak pernah ada cita-cita keinginan untuk kerja di global company yang ada di sana gitu, nggak ada? Kalau dari LPDP itu mengharuskan kita untuk kembali, wajib. Ya wajib. Kalau nggak wajib? Memang di awal saya sudah semacam taken kontrak dengan Jasa Marga, jadi sebetulnya kalau saya nggak mau taken kontrak juga nggak apa-apa, tapi waktu itu memang saya ambil studi yang memang bisa support bisnis Jasa Marga dan memang udah saya niatkan, jadi saya akan kembali ke Jasa Marga. Jasa Marga. Nah,
Di Jasa Marga kemarin posisinya langsung bagaimana? Apakah langsung posisi atas, maksudnya di menengah atau dari bawah lagi? Melanjutkan ya, karena saya memang baru balik beberapa bulan yang lalu sih Bang. Oh baru balik. Nah sekarang di Jasa Marga ngerjain apa? Corporate Finance. Tadi dari manajemen project menjadi corporate finance. Iya, kalau di Jasa Marga memang gitu, kita bisa belajar macam-macam gitu. Iya, iya. Tapi kan memang, tapi iya sih. Ya. Kunci dari perusahaan itu sebenarnya di finance. Ya, darahnya kan di finance. Tahu bagaimana sebuah perusahaan sehat nggak sehat ya di finance. Tahu alurnya sehat bagus atau enggak ya finance. Iya, tahu setuju. alur bisnis ya di finance. Iya. Betul nggak? Iya, betul. Karena yang mengalir tuh cuma duit. Jadi kemana uang mengalir ya dia tahu kemana. Jadi ya ujung-ujungnya lah finance. Iya. Oke. Nah sementara kalau Amanda ini dulu kuliah S1 di mana? Di Telkom University. Kebetulan ternyata sama, baru tadi ngobrol juga. Oh gitu, satu angkatan beda? Aku 2012, Mbak Gita 2009. 2009, kakak kelas berarti. Oh dari Telkom University? Telkom University. Kemudian? Aku ada student exchange dulu ke Korea, ke Kumo, South Korea. Oke, di Korea ngapain? Di sana itu aku tergabung dalam Wireless Emerging Network System. Jadi aku ikut laboratorium exchange di sana. Jadi bisa dibilang selama pembelajaran di sana itu diakumulasi dan dijadikan istilahnya transkrip nilai. Jadi melanjutkan. Jadi waktu itu 3 tahun 3 bulan totalnya kita bisa tetap lulus gitu. Jadi student exchange waktu itu kebetulan aku bisa dibilang perdana tuh waktu itu berangkat. Jadi belum ada programnya. Ucuk-ucuk kebetulan alhamdulillah kampus juga suportif ya. Oh jadi seperti double degree gitu atau gimana? Nggak dual degree, tetapi di sana student exchange. Jadi mata kuliah yang diambil di sana itu kebetulan kita matchingkan dengan apa yang belum aku ambil. Jadi dilanjutkan di sana gitu. Sisanya baru aku pulang lagi skripsi gitu Bang. Habis dari situ kamu balik dari Korea habis itu? Iya, aku pulang dulu ke Indonesia, terus aku ke Telkom. Kalau waktu di sana kan kita kerjasama sama Samsung Korea kan, kita ada kayak riset lab gitu, Bang. Terus skripsi, pada saat menjelang skripsi itu kan ngerjain skripsi nggak terlalu lama karena lanjut dari yang Korea. Nah itu barulah ikut-ikut mulai kecanduan ikut lomba tuh Bang, gitu. Lomba apa sih? Awalnya itu Institute of Electrical Electronics Engineers, jadi lombanya para engineers dunia gitu. Jadi kayak awalnya sih kayak nggak mungkin menang gitu ya Bang ya, kayaknya kan pasti banyak yang lebih jago-jago dong gitu. Nah ternyata berkelanjutan dapat kesempatan menang, juara 3 besar Asia Pasifik, juara 1 worldwide, dan akhirnya wah senang nih ngumpulin teman-teman karena kita bergrup tuh Bang. Jadi para engineers muda yang mau bikin sesuatu untuk lingkungan, dan akhirnya join di Telkom. Salah satu waktu itu juga ketemu sama salah satu direktur Telkom waktu itu bilang jangan berkolaborasi di kampus atau jangan berkolaborasi di pekerjaan lain dong, kalau bisa bersumbang sih ke negara kenapa nggak ke Telkom aja gitu. Ya udah, jadi aku dapat banyak coaching, wah menarik kayaknya, udah aku tertarik untuk join di Telkom dan akhirnya lanjut sampai sekarang. Nggak pingin kemana di Korea gitu? Kebetulan nggak diperbolehkan juga Bang waktu itu sama orang tua, jadi memang kembali ke Indonesia harus. Orang tuanya nggak bolehin? Nggak bolehin, katanya belum nikah nggak boleh dulu Bang keluar, takut dipinang orang luar katanya. Kan nggak asik tuh ketemu cowok-cowok Korea. Iya, baik-baik banget Bang, sumpah Bang. Baik-baik. Ya mirip-mirip kayak di film-film Korea gitu, sempet lah gitu deket-deket punya pacar. Semua wajahnya nggak? Iya, wanita-wanitanya Bang, semuanya Bang, operasian semua Bang, itu juga takut Bang. Ntar pada saat laki-lakinya keluar totonya operasian kan bahaya Bang, jadi suka gitu ya? Agak sulit juga. Makanya kadang-kadang orang menikah harus anaknya agak lain. Betul Bang, takut, khawatir Pak, oe kok beda kayak bapaknya. Aduh. Jadi beruntunglah cowok-cowok Indonesia, ternyata cowok-cowok Indonesia, cewek-cewek Indonesia masih lebih suka dengan cowok Indonesia daripada cowok-cowok Korea yang ganteng-ganteng itu, karena mereka semua dioperasi sementara kita asli. Banyak yang dioperasi, banyak. Di sini banyak yang asli. Pastinya yang asli ya? Di sana enggak ya? Di sana banyak juga yang tidak asli gitu Bang. Ya? Bahaya nanti kalau jangan-jangan setiap ulang tahun ganti wajah deh. Harusnya takut ya Bang. Setiap 17 tahun kalau teman sekamar aku tuh yang wanita itu hadiah baru. Jadi hidungnya baru. Wah, aduh asik banget ya, telinga baru, hidung baru, hidungnya Bang. Bibir baru, mata baru gitu. Kebetulan teman wanitaku tapi yang gitu ya? Teman asrama kan kita sama satu dorm sama wanita. Makin cantik dulu tiap tahun. Cantik banget. Tiap tahun makin tiap tahun cantik gitu. Minder Bang. Aduh. Minder berat. Untungnya nanti usia 40 dia meleleh. Perawatannya kenceng.
Oke, kemudian ada yoga. Bisa yoga? Yoga? Hai Kak. Yoga. Halo yoga. Yoga di kuliah di kerja di Pertamina. Sejak tamat atau bagaimana di Pertamina? Ya, Om. Manggilnya Om. Waduh. Pelanggaran nih. Yoga, kau kuliah di mana Yoga? Dimarahin. S1 di mana? Saya di STT Migas, Bang. STT Migas Balikpapan. Oh, STT Migas Balikpapan. Ya. Oke, dari STT Migas Balikpapan yang dipunya Pertamina ya? Atau beda? Kalau di STT Migas di sini punya swasta, Bang. Oh, punya swasta. Oke. Kemudian habis itu kamu lanjutin kuliah keluar atau enggak? Rencananya sih, insya Allah pengennya tahun depan atau 2 tahun lagi lanjut, Bang. Oke, yang pengalaman kamu di Paris tuh ngapain aja? Kok bisa tiba-tiba ke sana? Di Paris itu sebelumnya ada kompetisi dari Kementerian SDM. Itu kompetisi menulis seluruh Indonesia, kemudian finalisnya itu dipilih untuk mempresentasikan proyeknya ke International Clean Energy Forum di Jakarta. Dari 300 disaring 10 finalis, kemudian 10-nya itu dipilih 3 orang terbaik untuk mewakili menjadi duta muda Indonesia untuk Paris, presentasi lagi ke Paris di International Energy Agency Forum namanya, Bang. Yang dulu kamu presentasikan mengenai apa ya? Kalau kemarin ada proyek bersama teman-teman muda di sini, jadi fokusnya kita ke energi terbarukan. Dan bagaimana Indonesia memanfaatkan energi terbarukan itu untuk menerangi dan memberikan akses listrik ke pedalaman seluruh Indonesia. Lu nggak takut sama energi terbarukan? Nanti Pertamina nggak laku lagi. Pertamina kan juga ada energi terbarukan kan? Oh gitu. Dan juga sudah ada holding untuk fokus ke renewable energy. Nanti kalau gitu nih teman-teman lo yang di perminyakan itu semua bisa nggak punya kerjaan lagi dong kalau udah dimulai masuk ke energi terbarukan. Nah ini yang menarik Bang, jadi di perminyakan itu sekarang sudah mengarah ada kalkulusnya untuk belajar renewable energy. Skripsi saya juga membahasnya tentang renewable energy kebetulan. Jadi bukan lagi membahas minyak tapi udah ke renewable energy ya? Ada minyak, cuma kita bisa memilih antara minyak atau renewable energy, bisa kita kombinasi. Ya nanti kalau gitu kita lagi nanti kamu jangan lagi nanti STT Migas tapi STT Renewable Energy. Mantap. Migasnya hilang. Makasih Yoga. Saya ke Antonius. Halo Antonius. Halo, hadir Bang. Hadir ya. Antonius, lu kuliah di mana Antonius? Waktu SMA kuliah di S1-nya? Udah di luar negeri? Iya, terima kasih udah diundang di acara keren ini Bang. Bayar. Aku dulu kuliah S1 di Universitas Diponegoro di Semarang. Semarang. Jurusan hukum pastinya. Hukum, betul. Hukum apa? Hukum perceraian atau hukum perkawinan? Yang pasti corporate. Legal atau gimana? Di sana dulu. Ya. Untuk khusus untuk corporate legal atau apa? Yang dipelajari di Undip? Ya, untuk corporate ya? Betul Pak. Baru lanjut ke London? Ya baru lanjut ke London setelah saya mendapatkan Chevening Award dari kerajaan Inggris. Oh gitu. Kok bisa dapat Bos? Ya karena saya coba ikut seleksi. Kebetulan seleksinya itu untuk seluruh negara di dunia, ada 167 negara di dunia yang mendapatkan skema Chevening Award. Saya wakil dari Indonesia untuk dapat Chevening Award tersebut. Jadi wakil dari Indonesia. Kemudian dilanjutkan ke Queen's Mary ya di sana. Queen Mary University of London, betul. Itu beasiswa atau bagaimana dari sana? Iya, beasiswa full dari kerajaan Inggris, Pak. Itu pendidikan dan juga biaya hidup. Sampai biaya hidup. Bawa istri? Ya. Bawa istri? Bawa istri juga? Bawa. Ini berarti ini dong full beasiswanya full banget kalau gitu ya, termasuk full family. Kemudian kamu ke Stanfordnya ini aja, hanya ke Stanfordnya gimana? Ya itu course aja. Kursusnya. Professional certificate. Oke. Lebih kepada
Oke, kamu kenapa nggak kerja di Inggris aja dulu? Ngapain harus ke Telkomsel? Oh, jatuh cinta duluan. Jatuh cinta sama cewek Telkomsel atau jatuh cinta sama Telkomselnya? Oh, sama Telkomselnya. Oke, makasih Antonius. Kita kawan-kawan tadi demikian tadi sekilas apa yang telah mereka kerjakan, apa prestasi mereka. Nanti kita akan bahas lebih jauh dan lebih mengulik lagi apa saja yang telah mereka lakukan di masing-masing BUMN-nya, atau di perusahaannya, dan apa sih yang mereka karya-karya mereka yang ada di masing-masing BUMN-nya. Dan kita akan bahas setelah yang satu ini. Gimana ya biar pembicaraan di HP nggak bocor dan dihack orang? Enterprise Secure Messaging, chat, video call, voice, dan pembicaraan grup terjamin kerahasiaannya dengan sistem enterprise grade 2-layer security. Komandan, masuk. Lapor. Tolong diulangi, kurang jelas suaranya. Arus lalu lintas di pelancar pakai digital? Apa mungkin? Dengan touch to talk, walkie-talkie berbasis aplikasi untuk komunikasi antar tim lapangan tanpa batasan jarak. Baik Pak, segera ke sana Pak. Bisa nggak ya dapetin notifikasi data geologi langsung di HP? IoT Smart Monitoring Sensors. Data BMKG dari banjir, gempa, gunung berapi bisa diakses mobile. Jadi bisa ditangani cepat dan tepat. Saatnya melesat dengan digital bersama Telkomsel My Business. Daripada handphone kamu hanya diam tergeletak, kamu sudah coba belum menelpon teman lama dan menanyakan kabarnya? Halo Jaya, lagi pusing soal toko. Pernah nggak bantu posting dagangan baru teman kamu? Pernah coba belanja untuk mereka yang penting buat kamu? Semoga Hari Merdeka di tahun yang sulit ini bukan hanya jadi slogan semata, tapi jadi titik pengingat untuk saling membantu apa yang kita bisa untuk sesama. Kami akan selalu ada bersama kamu dan handphonemu. Sedikit di sini, sedikit di sana, sebagai satu bangsa, satu Indonesia. Pagi, masker. Yang muda yang berkarya.
Oke. Profesor Muda, kita kembali di Indonesia Muda Club. Kita akan ada 2 penanya. Yang pertama silakan, siapa? Idam. Ya, Idam. Halo Idam. Alika, silakan Alika, ada Alika. Terima kasih udah diberikan kesempatan untuk bertanya. Izin perkenalkan saya Alika. Mau bertanya, apa sih yang menjadi motivasi kakak-kakak untuk lebih mengutamakan pendidikan dan karir dibanding yang lainnya? Dan kapan kakak-kakak itu mulai sadar kalau pendidikan itu dan karir emang benar-benar penting? Oke, sekarang saya udah ya. Nah, ini bisa langsung Geta. Kenapa mengutamakan pendidikan dan karir daripada yang lain-lain? Daripada yang lain-lain gitu ya. Ya itu tadi saya udah sempat bilang sih, sebetulnya saya pursue pendidikan sampai ke Amerika itu mulainya dari niat yang kecil gitu. Saya ingin membukakan gerbang untuk orang-orang di sekitar saya gitu. Karena saya mau kasih lihat ke mereka, if I can do it, so you can do it too gitu. I'm not coming from a fancy background. I don't have what people call as privilege. I didn't go to international schools at Indonesia gitu. Tapi saya bisa, Anda juga bisa gitu. Orang-orang di sekitar saya pasti bisa itu. Sebenarnya sesimpel itu niatnya. Oke, itu jadi lebih kepada memberikan motivasi kepada orang-orang sekitar gitu ya. Iya. Oke. Iya, itu. Kalau yoga. Iya, Bang. Halo Yoga. Halo, Bang. Yoga bisa jawab tuh pertanyaan Alika. Kenapa yoga lebih mementingkan karir dan sekolah daripada yang lain gitu? Ya, terima kasih pertanyaannya Alika. Bagus banget. Salam kenal, saya Yoga dari Pertamina. Khususnya menurut saya kita harus balance dulu ya. Jadi mengutamakan yang pertama itu prioritasnya tetap keluarga. Baru kita masuk ke pekerjaan sebagai rumah kedua kita. Otomatis kenapa lebih milih dan fokus kepada karir? Yang pertama kita harus punya tujuan dulu. Kalau misalnya kita sudah punya tujuan, kita juga bisa sharing atau membagikan apa yang menjadi tujuan kita ke orang lain dan bisa menginspirasi orang lain. Karena kita memiliki tujuan yang berbeda-beda, jadi harapannya raih mimpi setinggi mungkin. Dan kalau misalnya Alika, jangan misalnya si teman A fokus ke karir, teman B fokus ke keluarga, tapi kita juga harus balancing. Jadi kalau dari saya itu lebih ke balancing, Bang. Jadi kita harus bisa time management, mengatur waktu antara karir dan keluarga. Gitu. Makasih. Yoga, kalau Anton gimana Anton? Ya Bang. Ya. Kenapa Anton katanya kenapa lebih prioritasin kerja dan kuliah, sekolah daripada yang lain? Ya, sebetulnya ini terima kasih atas pertanyaannya. Tadi yang Yoga sampaikan dan juga Geta sampaikan itu sangat selaras dengan apa yang mau saya jawab. Jika saya boleh tambahkan, upaya saya untuk bekerja dan sekolah itu adalah merupakan upaya saya untuk stay relevan terhadap sebuah perubahan. Itu. Kenapa? Karena seperti Charles Darwin bilang bahwa is not the strongest that survive, nor the most intelligent, but the most responsive to change. Nah, itu saya dapat dari pekerjaan dan juga dari pendidikan. Sehingga saya dapat lebih inline dengan kemajuan zaman. Secara otomatis saya juga bisa menjadi dampak yang baik untuk perusahaan dan sekitar saya. Tentunya juga dengan lingkungan, dimanapun saya berada. Oke, makasih. Nah, kalau Amanda gimana? Iya, jawabannya pada bagus-bagus nih Bang. Kalau aku sendiri lebih alhamdulillahnya pekerjaan ini, terima kasih Mbak pertanyaannya. Untuk aku sendiri lebih melihat kebetulan pekerjaan yang aku
lakukan sekarang ini sesuai dengan minat aku gitu, Women in Tech, Ladies in Technology. Makanya kita saling berkumpul nih, jadi after office biasanya justru kita malah kumpul bareng nih sama teman-teman BUMN, sama teman-teman sesama kolega lah ya gitu. Jadi bisa dibilang nggak kerasa tuh Bang, nggak kerasa kayak cuman kerja doang gitu Bang. Jadi bahasan-bahasan tadi tentang data-data tadi lah, jadi wah kayak kesannya regulasi-regulasi. Nah itu kita bahas biasanya jadi obrolan after office. Jadi menurut aku bisa dibilang kebetulan priority utamanya pastinya untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi sekitar ya kan, baik itu bagi keluarga, perusahaan ataupun masyarakat. Tetapi kebetulan sekali sejalan dengan apa yang disuka, dan kebetulan di lingkungannya itu teman-teman BUMN ini mostly 60% anak-anak generasi milenial ya. Kita after office juga ngomonginnya itu, jadi kerasa kayak nongkrong, have fun bareng, tapi ngomonginnya juga kerjaan gitu. Tapi bukan yang pusing-pusing, kesannya kayak wah ini apa nih, kita bikin apa nih, kita bikin webinar apa nih next gitu. Kira-kira gitu sih Bang. Sekarang nih kerjaan tuh sudah jadi hobi juga gitu ya. Jadi kesannya begitu Bang, kerjaannya memang depan laptop terus sih sebenarnya Bang. Nah, udah ada bedanya. Berikutnya ada Ibnu. Nah, Ibnu nanya gini, bagaimana mendayagunakan anak muda di daerah tertinggal? Ini di BRI mana dia? Di pusat emang. Oke, ini tadi ada teman-teman yang memang lagi memberdayakan untuk di daerah-daerah tertinggal. Tadi seperti yoga. Yoga gimana yoga? Ya Bang, benar banget. Siapa ya tadi yang nanya ya Bang? Tadi ada namanya Ibnu dari BRI. Kira-kira bagaimana memberdayakan anak muda yang tertinggal, di daerah tertinggal? Benar sekali Bang. Salah satu proyek yang kami lakukan dari tahun 2017 sampai 2020 sekarang itu adalah nama programnya Berbagi Terang yang diinisiasi sama salah satu NGO Rawekara Indonesia. Kebetulan pada saat itu kami bersama Pertamina itu jadi campaigner dan penanggung jawabnya Bang, untuk memberikan akses listrik ke pedalaman. Tapi kita harus tahu dulu gimana kondisi anak-anak pedalaman. Karena kalau yang saya alami khususnya di pedalaman Kalimantan, suku Dayak Punan, mereka itu bahkan baca tulis saja itu belum bisa Bang. Artinya untuk memberdayakannya kita juga harus paham dulu bagaimana kondisi baik dari geografis, kondisi pendidikan di sana. Ketika kita sudah survei, kita sudah research atau riset, kita bisa mulai memecahkan masalah nih. Kalau misalnya di sana pada saat itu kita tidak hanya membagikan lampu, tapi juga ada namanya sekolah adat. Jadi kita memberikan pemahaman untuk mengenalkan dulu nih bahasa Indonesia dan bagaimana cara berhitung. Otomatis ketika mereka masuk ke dunia luar, misalnya paling luar ke kotanya, kalau misalnya di Kalimantan Utara itu kota Tarakan, mereka tidak gampang dibodohi atau paham mengenai cara berhitung dan cara membaca. Jadi mereka bisa mulai bersaing. Nah, ketika itu mulai kita level up lagi, kita tingkatkan lagi ke pendidikan selanjutnya. Jadi yang pertama untuk memberdayakannya kita bisa mulai lihat kondisi geografisnya dan bagaimana keadaan masyarakat sana, baru kita bisa mulai membuat program-program. Program-programnya kecil-kecil saja, mulai dari seperti sekolah adat maupun program-program pengetahuan sharing seminggu sekali yang relevan dengan pekerjaan mereka nantinya. Itu Bang. Oke. Terima kasih Yoga. Jadi teman-teman dari ini ya, kawan-kawan profesional muda, tadi udah bisa lihat bahwa dari tadi kita bicara dari awal sampai akhir, kita bisa lihat bahwa kawan-kawan kita ini ternyata pada umumnya adalah orang-orang yang bisa membalancing hidupnya gitu. Ada yang dia membalancing antara pekerjaan, pendidikan, keluarga, suami, ada anak dan sebagainya gitu ya. Ada juga yang membalancing antara bisa membangun pertemanan komunitasnya, malah menghubungkan dengan pekerjaannya, diskusi-diskusinya pun berhubungan dengan pekerjaan, tapi itu mereka anggap bukan lagi sebuah pekerjaan itu bukan lagi sebuah beban gitu, tapi sebuah hobi bagi mereka, dan itu udah bagian dari hidup mereka gitu. Kemudian ada lagi kawan-kawan kita di samping mereka juga bekerja di pekerjaannya, kemudian mereka juga balancing dengan keluarga, balance dengan pertemanan, atau malah ada juga yang malah punya ruang-ruang besar untuk mengabdi di masyarakat lepas dari pekerjaan intinya gitu. Jadi ini banyak banget ya kita bisa dapatkan inspirasi-inspirasi dari kawan-kawan kita ini, dan
yang hebat lagi, mereka rata-rata adalah orang-orang yang spesifik dengan ilmunya, gitu. Punya pengetahuan yang ke depan, yang maju gitu ya. Tadi ada punya pengetahuan mengenai data center gitu ya, yang memang ke depan itu dibutuhkan betul gitu ya. Ada juga yang belajar mengenai legal pun ternyata berkembang juga, tidak terpatok pada yang lama dulu gitu ya. Ya legal, corporate legalnya adalah berhubungan dengan tanah, dengan ya perdata dan sebagainya gitu. Ini enggak gitu, ada juga terus ke digital gitu. Tadi ada juga yang berhubungan dengan renewable energy gitu ya, atau juga dengan finance, tapi finance-nya berpikir untuk proyek lebih besar, tidak hanya melihat dari satu sisi sebagai finance itu, tapi melihat dari perkembangan wilayah dan hubungannya seperti perkembangan sebuah infrastruktur gitu. Ini adalah hal-hal yang menarik yang kita dapatkan dari kawan-kawan kita milenial hari ini, dan saya merasa tidak rugi untuk mengundang mereka karena banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan dari kawan-kawan kita ini. Dan untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita, Telkomsel, Jasa Marga, Kereta Api Indonesia, Aspindo, dan tidak lupa kepada Yayasan BUMN. Dan kepada teman-teman Front Muda, tetap semangat, kita akan terus berkembang. BUMN akan mengalami sebuah proses transformasi. Pak Menteri kita, Pak Erick Thohir, mempunyai sebuah kerangka besar membangun BUMN. Dan kalau kawan-kawan tetap melihat perkembangan di Indonesia Muda Club, kawan-kawan akan bisa melihat juga apa sebenarnya visi misinya Pak Erick Thohir menjabat sebagai menteri dan mengembangkan BUMN dalam mentransformasikan BUMN-nya. Dan kita akan ketemu lagi setelah nantinya Indonesia Muda Club di episode berikutnya. Dan tetap bersama saya, Arya Sinulinga. Gimana ya biar pembicaraan di HP nggak bocor dan dihack orang? Enterprise Secure Messaging, chat, video call, voice, dan pembicaraan grup terjamin kerahasiaannya dengan sistem enterprise grade 2-layer security. Komandan, masuk. Lapor. Tolong diulangi, kurang jelas suaranya. Arus lalu lintas dipelancar pakai digital? Apa mungkin? Dengan touch to talk, walkie-talkie berbasis aplikasi untuk komunikasi antar tim lapangan tanpa batasan jarak. Baik Pak, segera ke sana Pak. Bisa nggak ya dapetin notifikasi data geologi langsung di HP? IoT Smart Monitoring Sensors. Data BMKG dari banjir, gempa, gunung berapi bisa diakses mobile. Jadi bisa ditangani cepat dan tepat. Saatnya melesat dengan digital bersama Telkomsel My Business. Daripada handphone kamu hanya diam tergeletak, kamu sudah coba belum menelpon teman lama dan menanyakan kabarnya? Halo Jaya, lagi pusing soal toko. Pernah nggak bantu posting dagangan baru teman kamu? Pernah coba belanja untuk mereka yang penting buat kamu?
Semoga Hari Merdeka di tahun yang sulit ini bukan hanya jadi slogan semata, tapi jadi titik pengingat untuk saling membantu apa yang kita bisa untuk sesama. Kami akan selalu ada bersama kamu dan handphonemu. Sedikit di sini, sedikit di sana, sebagai satu bangsa, satu Indonesia. Pagi, masker. Yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Indonesia muda. Indonesia muda. Yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia muda. Ya. Profesional muda, kita kembali lagi di Indonesia Muda Club dan saya mau ngobrol-ngobrol sama Geta nih. Get, ada sesuatu yang kamu bawa ke perusahaan kamu saat ini dari apa yang ada kamu capai di luar negeri? Kalau sejauh ini karena saya baru balik ya, Baru itu balik ya? tadi yang saya cerita saya baru sharing aja nih, Iya. sharing ke teman-teman tentang project management gitu kan, perbandingan project management di negara maju, Iya. terus apa yang bisa kita adopsi di Indonesia, apa yang bisa kita improve di sini gitu. Sama ya kalau saya sih sebenarnya my journey starts from such a simple wish sebenarnya Pak. Saya itu ke Amerika karena memang dari saya pingin sekolah ke luar negeri, tapi di satu sisi saya juga mikir saya seorang ibu, saya punya anak, gitu kan? Udah punya anak. Udah banget, wajahnya masih muda banget. Iya. Udah punya anak berapa? Satu. Dari? Iya. Kenapa? Ya, nggak apa-apa. Dari satu suami. Ya, jadi saya seorang ibu, saya seorang istri, saya seorang kakak, adik, saudara, teman dari banyak orang gitu. Jadi saya keinginannya sekolah di Amerika itu sebetulnya pingin membukakan gerbang untuk mereka gitu. Saya pingin orang-orang di sekitar saya itu termotivasi, terinspirasi, terus mendapatkan informasi yang penting gitu. Nah, di Jasa Marga sendiri kamu dikasih ruang nggak sama manajemennya? Berani nggak dijawab ya? Dengan apa yang kamu terima ilmu di luar, bawa ke ini, dikasih ruang nggak untuk sharing atau apa gitu? Iya, jadi sharing itu memang difasilitasi oleh Jasa Marga. Oke. Jadi ada webinar. Oh, dikasih ruang memang sama mereka ya? Iya. Manajemen terbuka banget dong gitu ya? Iya, betul. Sangat terbuka untuk itu ya? Iya. Ya, mudah-mudahan. Sekarang usia berapa? Saya usia, aduh saya lupa umur saya berapa ya? Gak dilarang ya nanya? 2 sekian. 2 sekian? 20 sekian. Oh gitu? Iya. Oh, muda sekali. Ini Pak Erik lagi nyari-nyari direktur loh. Direksi muda perempuan. Wah. Berani taruh nggak? Di endorse. Berapa ya? Oke, makasih. Geta, saya ke Antonius. Anton? Ya Bang. Nah, Ton, kalau di Telkomsel kamu dikasih ruang besar nggak oleh kawan-kawan di Telkomsel untuk apa yang kamu dapat di luar negeri itu bisa kamu terapkan di perusahaan gitu? Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan tidak memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang talenta yang ada yang dimiliki oleh kawan-kawan gitu. Ya, saya cukup bersyukur karena para senior leaders di Telkomsel itu mampu melihat talenta yang ada dari luar gitu ya, Pak. Nah, saya diakomodir apa yang passion saya. Jadi saya banyak sekali dilibatkan dalam proyek-proyek strategis di Telkomsel maupun proyek-proyek yang kritikal sehingga secara langsung ilmu saya juga jadi terpakai gitu. Oke, jadi artinya ruangnya dikasih betul ya. Untuk sharing, untuk yang muda-muda atau yang senior-senior dikasih ruang juga nggak? Ya, betul, dikasih juga. Yang anak baru juga, yang junior juga semua dikasih. Jadi dikasih ruang betul oleh kawan-kawan Telkomsel ya. Nah, betul. Ada hal yang udah kamu terapkan nggak dari apa yang di ilmu kamu? Tadi sudah ya.
yang mengatakan bahwa ilmu mengenai khususnya legal digital legal itu bisa kamu terapkan di Telkomsel gitu ya? Iya. Jadi saya menerapkan perlindungan data, prinsip-prinsip perlindungan data di perusahaan saya terapkan juga. Lalu kita juga membantu menjadi mitra strategis untuk para bisnis unit di Telkomsel. Oke. Nah, di Telkomsel sendiri yang seperti kamu khusus untuk digital legalnya banyak nggak? Nah, itu baru saya, Pak. Oh, baru kamu? Iya. Nah, ini peluang bagi orang-orang yang orang legal di BUMN. Ternyata di Telkomsel baru 1 orang. Berarti ini karirnya untuk bisa naik cepat, bisa besar nih. Karena cuma 1 orang kan, mau nggak mau cuma si Anton aja nih dikasih gaji besar. Ton, gaji kamu berapa Ton? Enggak perlu jawab. Nggak, ini artinya ada peluang-peluang besar ya, ada peluang-peluang bahwa kemampuan kita melihat tadi ya seperti tadi legal banyak, corporate legal banyak juga, tapi ternyata ada ruang yaitu namanya digital legal gitu, dan ini cukup menarik gitu. Dan ternyata cuma 1 orang doang yang ambil di sana di Telkomsel sekarang. Artinya ruangnya makin banyak dong ya, terbuka besar dong. Iya. Di Indonesia udah banyak nggak yang seperti kamu, Ton? Ada beberapa, cuman kalau dibandingkan dengan sektor lain seperti hukum kompetisi ataupun hukum tanah, itu kan mereka lebih banyak. Jadi secara populasi itu masih sedikit sebetulnya. Secara populasi lebih sedikit ya. Jadi perlu banyak dilahirkan juga kalau gitu ya? Iya, apalagi sekarang kan everything is digital kan Bang. Ya, jadi betul. Harusnya kita ikut dalam konteks tersebut dan ikut serta dalam bidang hukum. Nah, ini kawan-kawan ya, teman-teman di masing-masing BUMN, ini ada ruang besar. Karena apa? Karena hampir semua BUMN saat ini masuk ke digital. Masuk ke digital. Banyak banget masuk ke digital. Mungkin ada juga kebutuhan legal untuk digital juga akan makin banyak gitu ke depannya. Benar nggak, Ton? Pasti. Karena pada saat ini kan jadi nggak hanya Telkomsel kan ruang-ruang itu jadinya gitu. Betul, karena semua perusahaan semuanya going digital, dari perbankan, perusahaan properti dan juga perusahaan-perusahaan lain semuanya mereka pada going digital. Makanya kita mengalami namanya traffic explosion tadi. Oke. Semuanya menggunakan teknologi terkini untuk tetap relevan terhadap perkembangan zaman, sehingga tetap menjadi pemain global serta mengantisipasi juga kan persaingan bisnis sekarang. Kalau enggak masuk ke digital, mereka akan mati. Ini artinya apa? Perbankan sendiri pun yang begitu besar gitu ya, BUMN kita, Bank Mandiri mungkin atau BRI atau BTN yang masuk digital, mau nggak mau memang butuh juga orang legal digital nih, digital legal yang memang, dan sangat jarang. Ada ruang besar nih bagi kawan-kawan BUMN yang sekarang ini kerja di legal, ambil S2-nya digital legal aja, seperti Anton. Tanya aja sama Anton, ada di mana aja bisa kuliah yang cepat sehingga bisa nambah ilmu dan memberi ruang besar pada kawan-kawan. Oke Ton, makasih. Yoga. Ya, Yoga. Nah, Yoga sekarang tadi kan ngomong di hulu ya, di produksi Pertamina gitu ya. Dan memang tadi kuliah fokus ke renewable energy. Nah, ini untuk kamu mengimplementasikan ataupun memberi ruang atau juga hal-hal yang berhubungan dengan renewable energy di Pertamina, di luar dari komunitas ada nggak yang kamu perjuangkan supaya kamu bisa berperan di sana gitu? Ya, sebelumnya kalau di Pertamina, alhamdulillah ruang-ruang itu juga cukup terbuka lebar banget. Kami juga bekerja sama dengan beberapa teman di katakan di bidang communication and relation. Jadi communication and relation sering sekali melibatkan kami ke dalam kegiatan-kegiatan eksternal maupun internal. Dalam kegiatan eksternal itu kita juga mengedukasi nggak hanya rekan-rekan internal dari dalam Pertamina, anak-anak milenial Pertamina, tapi rekan-rekan muda di luar. Salah satunya beberapa waktu lalu juga ikut ke salah satu proyek BBM satu harga di Kalimantan Tengah. Kita juga mengedukasi anak-anak pedalaman mengenai tidak hanya Pertamina tapi juga renewable energy itu sendiri juga, Bapak.
Oke, ini saya mau informasikan juga mungkin ke Yoga juga ya. Kemarin baru disampaikan oleh Pak Erick Thohir, Pak Menteri kita, kalau sekarang ada namanya transformasi energi. Sekarang Pertamina itu diminta menghitung kapan kira-kira fosil ya, energi fosil itu akan habis. Harus diperkirakan kapan habis dan kapan proses-proses mulai renewable energy akan masuk. Kita akan punya 3 itu sekarang, nanti ketiganya tahapannya ada yang namanya energi fosil, kemudian ada yang pakai EV battery, Pertamina juga masuk, yang ketiga ada yang namanya masuk ke renewable energy. Apalagi kabarnya di mana, di Thailand itu saya lupa, kalau energi solar itu sekarang sudah harganya sangat murah, lebih murah daripada yang dijual oleh kawan-kawan PLN. Betul sekali Bang. Benar nggak, Yoga? Bahkan pada saat saya ke Paris itu juga mengunjungi salah satu perusahaan, kalau di sana disebut BUMN-nya juga, namanya itu EDF atau bahasa Prancisnya Electricité de France. Ya. Itu salah satu perusahaan penghasil, mungkin sekarang tahun lalu dia 75% nuklir, tapi di 2025 dia akan meningkatkan fokusnya ke 50% renewable energy dan 50% nuklir. Artinya apa? Perusahaan-perusahaan di level dunia ini juga sudah melihat potensi renewable energy. Bahkan di Prancis pun itu sudah diterapkan ke mobil-mobil. Kalau misalnya di Indonesia ada Gojek atau GrabCar, di sana juga ada Bang EV vehicle-nya yang bisa disewa langsung oleh masyarakat di Prancis dan khususnya di kota Paris. Karena di kota Paris juga salah satu dimulainya Paris Agreement atau perjanjian Paris yang berfokus untuk mengurangi emisi global dan perbanyak penggunaan renewable energy. Ya, ini memang apalagi kan sekarang gini ya. Dulu kan orang pengen baterainya cepat diisi gitu ya. Jadi kecepatan energi baterai cepat. Tapi ternyata sekarang dengan nyewain baterai bisa 12 jam pun nggak apa-apa kan. Artinya bahannya nggak perlu sampai teknologi tinggi. Ini di Cina juga terjadi nih. Kabarnya begitu kan? Betul Bang, bahkan di Autoliv pada saat kami site visit bersama teman-teman Kementerian SDM, mereka sudah mengembangkan kalau biasanya electric vehicle itu di charge 12 jam atau 6 jam, mereka sudah menyiapkan untuk di charge bersaing untuk tenaga fosil yaitu hanya 3 detik sampai 2 detik Bang, sudah full charge. Iya. Kamu nggak pengen pindah karena perusahaannya Pertamina yang ngurusin itu? Insya Allah Bang. Insya Allah. Iya, karena nanti Inalum akan joint venture dengan Pertamina. Buat itu. Kenapa Bang? Ada Inalum. Oh iya. Main ID akan joint venture dengan Pertamina bikin EV baterai tadi gitu. Betul Bang. Kamu minta pindah aja sekarang, cepet-cepet. Iya. Yok, kamu minta pindah aja sama bos kamu. Pindah ke renewable energy gitu, atau ke EV battery, daripada di migas mulu. Iya Bang, betul Bang. Insya Allah Bang, karena di Pertamina juga sudah dibentuk holding untuk salah satu di holding renewable energy Bang, itu juga salah satu fokusnya Pertamina untuk mengembangkan renewable energy khususnya di Indonesia. Ya, ini juga bagi teman-teman di Pertamina atau yang lainnya atau di PLN, ruang kita sangat besar untuk masuk ke renewable energy dan EV battery sekarang ini. Dan ini peluangnya untuk anak-anak muda BUMN untuk masuk ke sana juga. Karena ini membutuhkan orang-orang yang paham atau juga orang-orang yang mau bekerja. Ini kawan-kawan milenial yang bisa masuk. Karena ini kabarnya kita sudah bekerja sama dengan China dan Korea untuk membuat EV battery. Sementara untuk renewable energy ada tambahan lagi nantinya gitu. Ini kan ruang-ruang besar yang bisa dikerjakan dan dikejar oleh kawan-kawan, tidak terjebak pada pekerjaan yang ada sekarang gitu. Karena kita akan berpindah ke renewable energy dan ke EV battery dan akan melupakan energi fosil, kan lebih sehat dan lebih bagus gitu. Ya nggak, Yoga? Nanti saya minta ngomong sama bos kamu deh supaya kamu dipindahkan. Lu kok saya ngomong ya? Sorry Yok, ini bercanda doang nih. Oke, nah ini dengan Amanda ini ini tadi ada hubungannya juga nggak sih? Ada human development project contest ada.
Jadi kebetulan humanitarian project contest itu kita bangun untuk di rural area, Bang. Rural area waktu itu di Pulau Mapor. Lalu yang kedua kita bikin di Wonogiri gitu, Pak. Waktu pada saat di sana kita bikin wireless sensor network. Nah, wireless sensor network itu pilot project. Jadi kita membantu para nelayan bagaimana kira-kira melihat presisi waktu itu kira-kira yang banyak ikan itu di mana gitu. Nah, itu pakai digital image processing saat itu karena waktu itu aku ngambil penjurusan tentang image processing, tentang signaling. Jadi di telekomunikasi ada network, transmisi dan juga signaling. Aku ambil di signaling. Lalu di sana menarik tuh untuk di develop bareng dan kebetulan di rural area ya pastinya tadi ya energinya terbatas gitu. Makanya kita pakai panel surya dan di setiap proyek kita bikin inisiasinya itu adalah selalu ada panel suryanya, Bang. Karena bisa dibilang kebutuhan listrik di setiap masyarakat itu pastinya masih sangat amat dibutuhkan dan pada saat di sana kita bawakan panel suryanya, kita bikin approach untuk wireless sensor networknya. Jadi menarik sebenarnya. Tetapi kalau untuk sampai pengumpulan data belum tuh sampai kita encourage tarik data untuk masuk ke cloud dan sedemikian rupa belum karena waktu awal pilot project. Dan mungkin ya menariknya belajar apa yang bisa ditarik ke Indonesia adalah pada saat kita harus mempresentkan di depan 120 negara begitu kan. Kita mempresentkan project kita di sana ada teman-teman Oxford, Harvard, pastinya kan dari top university di Amerika dan kita dari Indonesia nih ceritanya nih, negara berkembang nun jauh di sana ceritanya gitu. Jadi pada saat kita punya keberanian nih untuk present dan akhirnya bermanfaatnya itu adalah pada saat dihadapkan kemarin kita tahun lalu ikut di Indonesia Data Center Cloud Summit. Waktu itu kebetulan banget ada satu slot speaker kosong, Bang. Jadi satu untuk director, yang satu lagi slot speaker kosong untuk approach digital marketingnya gitu. Ya udah disuruh present, Bang. Nah, kebayangkan kalau misalnya aku belum pernah present gitu, kita di depan banyak negara begitu, di depan banyak global player. Nah, di sana alhamdulillah dikasih kesempatan untuk untuk present tentang bagaimana kekuatan data center dan infrastruktur di Telkom, bagaimana kita punya rencana hyperscale data center saat itu dan sampai akhirnya tahun ini akan diadakan secara virtual. Jadi banyak belajar bisa dibilang yang dibawa ke Indonesia bukan hanya ilmu secara teknologinya, mungkin kalau dibilang teknologinya di negara maju pastinya kita banyak belajar, tetapi yang pastinya didapatkan dari BUMN itu adalah kesempatan untuk diberikan panggung nih. Silahkan berperan, silahkan berkreativitas. Jadi mungkin itu yang menariknya, Bang. Jadi nggak salah ternyata pulang ke Indonesia dan berkarir di sini gitu, Bang. Nah, kalau untuk Telkom sendiri, untuk renewable energy kemungkinannya ada juga dong ya untuk itu? Pastinya ada beberapa yang saat ini kok untuk power ya ada PUI-nya. Jadi setiap kali untuk data center begitu, Bang, memang ada angka-angka tertentu yang memang harus di-approach untuk sebagai standarnya. Jadi green data center begitu, Bang. Jadi ada ada sebuah teknis angka yang memang harus dapatkan agar dapat sertifikat green data center. Karena itu lagi menarik banget juga buat mereka. Oh, saya nggak mau data centernya belum green energi nih gitu. Jadi ngarahnya sana juga ya green energy. Betul. Tetap green energi dibutuhkan banget. Besar nggak power yang dibutuhkan untuk data center? Pasti untuk hyperscale data center pasti luar biasa besar. Makanya tadi approach-nya kita ambilnya eco. Jadi untuk environment-nya harus evolve, lalu harus ramah lingkungan begitu. Jadi ada konsep eco yang memang konsep yang memang harus ditanamkan di data center itu. Jadi menjadi berbeda tetapi tetap nuansa Indonesia, tapi tetap ramah lingkungan begitu, Bang. Oke, makasih Amanda. Ini adalah coba deh dengerin dari tadi semua itu kawan-kawan kita ini cukup spesifik apa yang mereka punya, menarik betul apa yang mereka punya dan memberikan inspirasi juga apa sih yang mau kita kerjakan ke depan gitu ya. Dan kawan-kawan ini cukup bisa memberikan inspirasi kita dan nanti kita akan gali lebih jauh dengan kawan-kawan kita 4 orang ini, anak-anak milenial kita masih muda walaupun usia masih di bawah 30 tapi udah punya anak 1. Loh, apa hubungannya ya? Ada hubungannya ya? Ada hubungannya. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Gimana ya biar pembicaraan di HP nggak bocor dan dihack orang? Enterprise Secure Messaging, chat, video call, voice, dan pembicaraan grup terjamin kerahasiaannya
dengan sistem enterprise grade 2-layer security. Komandan, masuk. Lapor. Tolong diulangi, kurang jelas suaranya. Arus lalu lintas di pelancar pakai digital? Apa mungkin? Dengan touch to talk, walkie-talkie berbasis aplikasi untuk komunikasi antar tim lapangan tanpa batasan jarak. Baik Pak, segera ke sana Pak. Bisa nggak ya dapetin notifikasi data geologi langsung di HP? IoT Smart Monitoring Sensors. Data BMKG dari banjir, gempa, gunung berapi bisa diakses mobile. Jadi bisa ditangani cepat dan tepat. Saatnya melesat dengan digital bersama Telkomsel My Business. Daripada handphone kamu hanya diam tergeletak, kamu sudah coba belum menelpon teman lama dan menanyakan kabarnya? Halo Jaya. Lagi pusing soal toko. Pernah nggak bantu posting dagangan baru teman kamu? Pernah coba belanja untuk mereka yang penting buat kamu? Semoga Hari Merdeka di tahun yang sulit ini bukan hanya jadi slogan semata, tapi jadi titik pengingat untuk saling membantu apa yang kita bisa untuk sesama. Kami akan selalu ada bersama kamu dan handphonemu. Sedikit di sini, sedikit di sana, sebagai satu bangsa, satu Indonesia. Pagi, masker. Yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Indonesia muda. Indonesia muda. Yang muda yang bicara. Yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia muda. Oke, Profesor Muda, kita kembali di Indonesia Muda Club. Kita akan ada dua penanya. Yang pertama silakan, siapa? Idam. Ya, Idam. Halo Idam. Alika, silakan Alika, ada Alika. Terima kasih udah diberikan kesempatan untuk bertanya. Izin perkenalkan saya Alika. Mau bertanya, apa sih yang menjadi motivasi kakak-kakak untuk lebih mengutamakan pendidikan dan karir dibanding yang lainnya? Dan kapan kakak-kakak itu mulai sadar kalau pendidikan itu dan karir emang benar-benar penting? Oke, sekarang saya
Udah ya. Nah, ini bisa langsung ke Geta. Kenapa mengutamakan pendidikan dan karir daripada yang lain-lain? Daripada yang lain-lain gitu ya. Ya itu tadi saya udah sempat bilang sih, sebetulnya saya pursue pendidikan sampai ke Amerika itu mulainya dari niat yang kecil gitu. Saya ingin membukakan gerbang untuk orang-orang di sekitar saya gitu. Karena saya mau kasih lihat ke mereka, if I can do it, so you can do it too gitu. I'm not coming from a fancy background. I don't have what people call as privilege. I didn't go to international schools at Indonesia gitu. Tapi saya bisa, Anda juga bisa gitu. Orang-orang di sekitar saya pasti bisa itu. Sebenarnya sesimpel itu niatnya. Itu ya? Oke, itu jadi lebih kepada memberikan motivasi kepada orang-orang sekitar gitu ya. Iya. Oke. Iya, itu. Kalau yoga. Iya, Bang. Halo Yoga. Halo, Bang. Yoga bisa jawab tuh pertanyaan Alika. Kenapa yoga lebih mementingkan karir dan sekolah daripada yang lain gitu? Ya, terima kasih pertanyaannya Alika. Bagus banget. Salam kenal, saya Yoga dari Pertamina. Khususnya menurut saya kita harus balance dulu ya. Jadi mengutamakan yang pertama itu prioritasnya tetap keluarga. Baru kita masuk ke pekerjaan sebagai rumah kedua kita. Otomatis kenapa lebih milih dan fokus kepada karir? Yang pertama kita harus punya tujuan dulu. Kalau misalnya kita sudah punya tujuan, kita juga bisa sharing atau membagikan apa yang menjadi tujuan kita ke orang lain dan bisa menginspirasi orang lain. Karena kita memiliki tujuan yang berbeda-beda, jadi harapannya raih mimpi setinggi mungkin. Dan kalau misalnya Alika, jangan misalnya si teman A fokus ke karir, teman B fokus ke keluarga, tapi kita juga harus balancing. Jadi kalau dari saya itu lebih ke balancing, Bang. Jadi kita harus bisa time management, mengatur waktu antara karir dan keluarga. Gitu. Makasih. Yoga, kalau Anton gimana Anton? Ya Bang. Ya. Kenapa Anton katanya lebih prioritasin kerja dan kuliah, sekolah daripada yang lain? Ya, sebetulnya ini terima kasih atas pertanyaannya. Tadi yang Yoga sampaikan dan juga Geta sampaikan itu sangat selaras dengan apa yang mau saya jawab. Jika saya boleh tambahkan, upaya saya untuk bekerja dan sekolah itu adalah merupakan upaya saya untuk stay relevan terhadap sebuah perubahan. Itu. Kenapa? Karena seperti Charles Darwin bilang bahwa it's not the strongest that survive, nor the most intelligent, but the most responsive to change. Nah, itu saya dapat dari pekerjaan dan juga dari pendidikan. Sehingga saya dapat lebih inline dengan kemajuan zaman. Secara otomatis saya juga bisa menjadi dampak yang baik untuk perusahaan dan sekitar saya. Tentunya juga dengan lingkungan, dimanapun saya berada. Oke, makasih. Nah, kalau Amanda, gimana Amanda? Iya, jawabannya pada bagus-bagus nih Bang. Kalau aku sendiri lebih, alhamdulillahnya pekerjaan ini, terima kasih Mbak pertanyaannya. Untuk aku sendiri lebih melihat kebetulan pekerjaan yang aku lakukan sekarang ini sesuai dengan minat aku gitu, Women in Tech, Ladies in Technology. Makanya kita saling berkumpul nih. Jadi after office biasanya justru kita malah kumpul bareng nih sama teman-teman BUMN, sama teman-teman sesama kolega lah ya gitu. Jadi bisa dibilang nggak kerasa tuh Bang, nggak kerasa kayak cuman kerja doang gitu Bang. Jadi bahasan-bahasan tadi tentang data-data tadi lah. Jadi wah kayak kesannya regulasi-regulasi. Nah itu kita bahas biasanya jadi obrolan after office. Jadi menurut aku bisa dibilang kebetulan priority utamanya pastinya untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi sekitar ya kan. Baik itu bagi keluarga, perusahaan ataupun masyarakat. Tetapi kebetulan sekali sejalan dengan apa yang disuka. Dan kebetulan di lingkungannya itu teman-teman BUMN ini mostly 60% anak-anak generasi milenial ya. Kita after office juga ngomonginnya itu jadi kerasa kayak nongkrong, have fun bareng tapi
ngomonginnya juga Kerjaan. kerjaan gitu, tapi bukan yang pusing-pusing. Kesannya kayak wah ini apa nih, kita bikin apa nih, kita bikin webinar apa nih next gitu. Kira-kira gitu sih Bang. Sekarang nih kerjaan tuh sudah jadi hobi juga gitu ya. Jadi kesannya begitu Bang. Kerjaannya memang depan laptop terus sih sebenarnya Bang. Nah, Udah gak ada bedanya. berikutnya ada Ibnu. Nah, Ibnu nanya gini, bagaimana mendayagunakan anak muda di daerah tertinggal? Ini di BRI mana dia? Di pusat emang. Oke, ini tadi ada teman-teman yang memang lagi memberdayakan untuk di daerah-daerah tertinggal. Tadi seperti yoga gimana yoga? Ya Bang, benar banget. Siapa ya tadi yang nanya ya Bang? Tadi ada namanya Ibnu dari BRI. Kira-kira bagaimana memberdayakan anak muda yang tertinggal di daerah tertinggal? Benar sekali Bang. Salah satu proyek yang kami lakukan dari tahun 2017 sampai 2020 sekarang itu adalah nama programnya Berbagi Terang yang diinisiasi sama salah satu NGO Rawekara Indonesia. Kebetulan pada saat itu kami bersama Pertamina itu jadi campaigner dan penanggung jawabnya Bang, untuk memberikan akses listrik ke pedalaman. Tapi kita harus tahu dulu gimana kondisi anak-anak pedalaman. Karena kalau yang saya alami khususnya di pedalaman Kalimantan, suku Dayak Punan, mereka itu bahkan baca tulis saja itu belum bisa Bang. Artinya untuk memberdayakannya kita juga harus paham dulu bagaimana kondisi baik dari geografis, kondisi pendidikan di sana. Ketika kita sudah survei, kita sudah research atau riset, kita bisa mulai memecahkan masalah nih. Kalau misalnya di sana pada saat itu kita tidak hanya membagikan lampu, tapi juga ada namanya sekolah adat. Jadi kita memberikan pemahaman untuk mengenalkan dulu nih bahasa Indonesia dan bagaimana cara berhitung. Otomatis ketika mereka masuk ke dunia luar, misalnya paling luar ke kotanya, kalau misalnya di Kalimantan Utara itu kota Tarakan, mereka tidak gampang dibodohi atau paham mengenai cara berhitung dan cara membaca. Jadi mereka bisa mulai bersaing. Nah, ketika itu mulai kita level up lagi, kita tingkatkan lagi ke pendidikan selanjutnya. Jadi yang pertama untuk memberdayakannya kita bisa mulai lihat kondisi geografisnya dan bagaimana keadaan masyarakat sana, baru kita bisa mulai membuat program-program. Program-programnya kecil-kecil saja, mulai dari seperti sekolah adat maupun program-program pengetahuan sharing seminggu sekali yang relevan dengan pekerjaan mereka nantinya. Gitu Bang. Oke. Terima kasih Yoga. Jadi teman-teman dari ini ya kawan-kawan profesional muda, tadi udah bisa lihat bahwa dari tadi kita bicara dari awal sampai akhir, kita bisa lihat bahwa kawan-kawan kita ini ternyata pada umumnya adalah orang-orang yang bisa membalancing hidupnya gitu. Ada yang dia membalancing antara pekerjaan, pendidikan, keluarga, suami, ada anak dan sebagainya gitu ya. Ada juga yang membalancing antara bisa membangun pertemanan komunitasnya, malah menghubungkan dengan pekerjaannya, diskusi-diskusinya pun berhubungan dengan pekerjaan, tapi itu mereka anggap bukan lagi sebuah pekerjaan itu bukan lagi sebuah beban gitu, tapi sebuah hobi bagi mereka, dan itu udah bagian dari hidup mereka gitu. Kemudian ada lagi kawan-kawan kita di samping mereka juga bekerja di pekerjaannya, kemudian mereka juga balancing dengan keluarga, balancing dengan pertemanan, atau malah ada juga yang malah punya ruang-ruang besar untuk mengabdi di masyarakat lepas dari pekerjaan intinya gitu. Jadi ini banyak banget ya kita bisa dapatkan inspirasi-inspirasi dari kawan-kawan kita ini, dan yang hebat lagi mereka rata-rata adalah orang-orang yang spesifik dengan ilmunya gitu. Punya pengetahuan yang ke depan yang maju gitu ya. Tadi ada punya pengetahuan mengenai data center gitu ya, yang memang ke depan itu dibutuhkan betul gitu ya. Ada juga yang belajar mengenai legal pun ternyata berkembang juga, tidak terpatok pada yang lama dulu gitu ya. Ya legal, corporate legalnya adalah berhubungan dengan tanah, dengan ya perdata dan sebagainya gitu. Ini enggak gitu. Ada juga terus ke digital gitu. Tadi ada juga yang berhubungan dengan renewable energy gitu ya, atau juga dengan finance, tapi finance-nya berpikir untuk proyek lebih besar, tidak hanya melihat dari satu sisi sebagai finance itu, tapi melihat dari perkembangan wilayah dan hubungannya seperti perkembangan sebuah infrastruktur gitu. Ini adalah hal-hal yang menarik yang kita dapatkan dari kawan-kawan kita milenial hari ini, dan saya merasa tidak rugi untuk mengundang mereka karena banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan
dari kawan-kawan kita ini. Dan untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita, Telkomsel, Jasa Marga, Kereta Api Indonesia, Aspindo, dan tidak lupa kepada Yayasan BUMN. Dan kepada teman-teman Front Muda, tetap semangat, kita akan terus berkembang, BUMN akan mengalami sebuah proses transformasi. Pak Menteri kita, Pak Erick Thohir, mempunyai sebuah kerangka besar membangun BUMN, dan kalau kawan-kawan tetap melihat perkembangan di Indonesia Muda Club, kawan-kawan akan bisa melihat juga apa sebenarnya visi misinya Pak Erick Thohir menjabat sebagai Menteri dan mengembangkan BUMN dalam mentransformasikan BUMN-nya. Dan kita akan ketemu lagi setelah nantinya Indonesia Muda Club di episode berikutnya. Dan tetap bersama saya, Arya Sinulinga. Gimana ya biar pembicaraan di HP nggak bocor dan dihack orang? Enterprise Secure Messaging, chat, video call, voice, dan pembicaraan grup terjamin kerahasiaannya dengan sistem enterprise grade 2-layer security. Komandan, masuk. Lapor. Tolong diulangi, kurang jelas suaranya. Arus lalu lintas dipelancar pakai digital? Apa mungkin? Dengan touch to talk, walkie-talkie berbasis aplikasi untuk komunikasi antar tim lapangan tanpa batasan jarak. Baik Pak, segera ke sana Pak. Bisa nggak ya dapetin notifikasi data geologi langsung di HP? IoT Smart Monitoring Sensors. Data BMKG dari banjir, gempa, gunung berapi bisa diakses mobile. Jadi bisa ditangani cepat dan tepat. Saatnya melesat dengan digital bersama Telkomsel My Business. Daripada handphone kamu hanya diam tergeletak, kamu sudah coba belum menelpon teman lama dan menanyakan kabarnya? Halo Jaya. Lagi pusing soal toko. Pernah nggak bantu posting dagangan baru teman kamu? Pernah coba belanja untuk mereka yang penting buat kamu? Semoga Hari Merdeka di tahun yang sulit ini bukan hanya jadi slogan semata, tapi jadi titik pengingat untuk saling membantu apa yang kita bisa untuk sesama. Kami akan selalu ada bersama kamu dan handphonemu. Sedikit di sini, sedikit di sana, sebagai satu bangsa, satu Indonesia. Pagi, masker.